Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 9 siswa-siswi MTS Miftahul Huda Maguan Kalirembang. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Mapel IPS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin. Namun tidak ada salahnya saya ingatkan kembali kepada anak sekalian bahwa pembelajaran kita kemarin sudah membahas tentang dari masa awal kemerdekaan, ya, kilas balik ini, yaitu dengan dibentuknya PPKI dan BPUPKI. Kemudian pada masa demokrasi liberal periode tahun 50 sampai 59 ini muncul beberapa kabinet karena kabinet pada masa demokrasi liberal mengalami jatuh bangun, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama beberapa kabinet sudah jatuh. Ada kabinet Nasir, kabinet Burhanuddin, kabinet Juanda, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini Pak Cep akan menjelaskan tentang masa demokrasi terpimpin, yaitu periode tahun 1959 sampai dengan 1965. Oke, kita mulai saja pembelajarannya untuk ini. Demokrasi terpimpin. Nah, ini kita mulai ya. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin, kita mulai dulu. Nah, demokrasi terpimpin ini terjadi pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1965 ya. Saya hilang kabeh gadgetnya ya. Nah, ini ditandai dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, ini kenapa terjadi Dekret Presiden 5 Juli 59? Ini terjadi karena memang keadaan pada tahun 1959 sampai dengan 1965 ini terjadi hal yang sangat genting. Kenapa genting? Masing-masing partai politik ini tidak sepaham, ya. Artinya masing-masing partai politik itu tidak mampu bekerja dalam demokrasi terpimpin ini, sehingga memunculkan inisiatif presiden untuk mengeluarkan dekret, ya. Jadi pertama dulu pada tahun 1945 dibentuk yang namanya Badan Konstituante, tetapi pada tahun 1000 hingga tahun 1959 tidak dapat membentuk undang-undang, sehingga di sini salah satu dari isi dekret presiden adalah pembubaran konstituante, ya. Konstituante dibubarkan. Kenapa? Karena memang selama ini, selama konstituante, dewan konstituante atau pembentuk undang-undang ini tidak bisa membentuk undang-undang. Kemudian yang kedua adalah pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1950, ya. Kemudian yang ketiga ini adalah pembentukan MPRS dan DPAS, ya, yang anggotanya terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, ya, ini anggotanya. Nah, dekret presiden ini dibacakan pada tanggal 5 Juli 59, tepatnya pada hari Minggu jam 5 sore atau pukul 17, yaitu dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Nah, ini yang berhak mengeluarkan dekret adalah presiden, yang dalam hal ini adalah Presiden Soekarno. Sebagai pengetahuan saja bahwa Indonesia
sampai saat ini ada 2 presiden yang telah mengeluarkan dekrit, diantaranya yang pertama adalah Soekarno, kemudian yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid ya pada tahun 2001 gitu. Nah, kalau masalah Abdurrahman Wahid ini Gus Dur kenapa mengeluarkan presiden, nanti anak-anak bisa menjadi referensi dengan mencari informasi dari Google atau dari YouTube, nanti ada ya. Tapi kita fokus dulu di sini. Saya jelaskan lagi kenapa ada pembubaran konstituante. Karena Dewan Konstituante ini gagal dalam merumuskan sebuah konstitusi baru dan tidak mampu bekerja dalam demokrasi parlementer yang sebelumnya. Ya. Nah, ini kita lihat gambarnya. Presiden Soekarno membacakan dekret presiden di Istana Negara ya pada hari Minggu tanggal 5 Juli 59, ini terjadi pada pukul 17 atau jam 5 sore. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin ini adalah menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada demokrasi liberal. Karena pada masa demokrasi liberal itu masing-masing partai politik sama seperti yang saya ungkapkan tadi, saling sikut kanan, sikut kiri dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita lihat perkembangan politik nasional. Nah, politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin. Nah, ini kita ke politik dalam negeri dulu ya. Mungkin di sini tidak ada. Di dalam politik luar negeri terjadi berbagai macam penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Di antaranya adalah adanya lembaga-lembaga negara yang berintikan nasionalisme agama komunis atau sering disingkat dengan Nasakom. Ya, Nasakom, Nasional Agama Komunis. Ini terjadi penyimpangan. Nasakom ini dari yang mana? Yang nasional. Jadi Nasakom itu artinya nasional, agama, dan komunis. Yang nasional adalah dari Partai PNI, yang agama dari Partai NU, dan komunis diwakili oleh PKI. Makanya kalau anak-anak sering mendengar istilah Nasakom, Nasakom itu adalah nasional, agama, dan komunis. Bentuk penyimpangan yang kedua adalah pembentukan MPRS. Karena anggota MPRS diangkat oleh presiden dan seharusnya dipilih melalui pemilu. Ya. Kemudian yang ketiga, prosedur pembentukan DPS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden, memberikan usulan kepada pemerintah. Nah, itu diantaranya nanti anak-anak bisa membaca gitu ya. Nah, untuk politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin itu adalah adanya konfrontasi dengan Malaysia. Nah, ini salah satunya adalah terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. Nah, kenapa terjadi konfrontasi dengan Malaysia? Nah, yaitu karena pada tahun 1961 itu muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri atas Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Nah, rencana ini kemudian ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap bahwa Malaysia adalah proyek neokolonialis Inggris yang membawakan revolusi Indonesia serta mengancam eksistensi NEVO di Asia Tenggara. Nanti NEVO, kemudian ada Oldevo, itu apa nanti saya jelaskan ya. Oke.
Ya, ini disebabkan karena adanya proyek neolegalisme Inggris yang membahayakan eksistensi Indonesia dan negara Nevo. Sehingga pada tanggal 3 Mei 1963, Presiden Soekarno mengumumkan Dwikora atau dua komando rakyat. Ini kaitannya dengan Malaysia. Nah, ini isinya apa? Isi Dwikora. Dwikora isinya adalah satu, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Jadi revolusi Indonesia ketahanannya diperhebat. Kemudian bantu perjuangan rakyat Malaysia, Singapura, Sarawak, Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan pembentukan negara boneka Malaysia. Nah, di sini. Jadi langkah-langkah Soekarno adalah ini. Jadi karena adanya pembentukan Federasi Malaysia, maka Indonesia menyatakan konfrontasi dengan Malaysia. Karena memang Malaysia punya rencana untuk membentuk neokolonialisme Inggris sehingga memberdayakan negara-negara di Asia Tenggara. Maka sebagai langkah untuk menghadapi konfrontasi dengan Malaysia ini, Presiden Soekarno mengumumkan adanya Dwikora. Dwi itu dua, kemudian Kora komando rakyat, yang isinya tadi dua, perhebat ketahanan resolusi Indonesia, kemudian bantu perjuangan rakyat Sarawak, Sabah, Singapura, bahkan Brunei untuk merdeka, dan menggagalkan pembentukan neokolonialisme atau negara boneka Malaysia. Ya. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin itu ada terjadi pembebasan Irian Barat. Nah, Irian Barat ini kan sebenarnya masalah yang penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu pada penandatanganan KMB bahwa Irian Barat akan diserahkan 1 tahun kemudian. Tetapi sampai saat itu, sampai dengan tahun 51 ini masih saja tidak diserahkan. Maka oleh karena itu pemerintah mengambil langkah-langkah baik secara diplomasi maupun non diplomasi. Ya. Tetapi pelaksanaan upaya secara diplomasi ternyata tidak berhasil. Sehingga pemerintah mengambil sikap keras melalui konfrontasi total dengan Belanda, yaitu pada tahun 56 secara sepihak membatalkan hasil KMB dan secara otomatis membubarkan Uni Indonesia Belanda. Ya, dalam perjanjian KMB itu kan ada pembentukan Uni Indonesia Belanda. Maka Indonesia secara sepihak tanpa persetujuan Belanda ini dengan cara-caranya sendiri menyatakan bahwa isi KMB dibatalkan. Sehingga pada tahun 1957, tepatnya tanggal 18 November, diadakan rapat pembebasan Irian Barat di Jakarta, di mana dalam rapat tersebut mendorong seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya merebut Irian Barat. Nah, akhirnya pemerintah melakukan nasionalisasi terhadap berbagai perusahaan Belanda yang ada di Indonesia pada tahun 57. Seperti ada Bas Eskomto, Bank Eskomto ya, perusahaan Philips dan KLM serta percetakan di Uni. Ya, karena apa? Memang pada saat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Salah satunya dengan cara digembosi, yaitu adanya mogok kerja dari tenaga-tenaga kerja yang bekerja di perusahaan Belanda. Tidak hanya itu, pada tanggal 17 Agustus 1960 ini Indonesia secara sepihak juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan pemecatan seluruh warga negara Indonesia yang bekerja di Belanda. Kebalik ya, melakukan pemecatan terhadap warga Belanda yang bekerja di
Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengusir Belanda, semua warga Belanda yang ada di Indonesia dan meminta segera pulang ke Belanda. Nah, kemudian apa yang dilakukan Belanda? Kemudian menghadapi konfrontasi tersebut, Belanda mempersiapkan pembentukan negara Papua serta segala kelengkapannya seperti lagu kebangsaan dan negara. Nah, untuk menandingi pembentukan negara Papua, pemerintah Republik Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Swasiu, Tidore. Nah, usaha merebut Irian Barat yang sebelumnya dilakukan dengan cara diplomasi dan tekanan-tekanan ekonomi mulai ditingkatkan ke arah perjuangan dengan kekuatan senjata. Sehingga puncak perjuangannya ini Soekarno dalam tahun 61 pada tanggal 19 Desember ya, ini mengumumkan adanya Trikora. Kalau tadi kan Dwikora. Dwikora tadi kaitannya dengan negara Malaysia. Kalau ini Trikora. Jadi kalau Trikora kaitannya dengan pembebasan Irian Barat. Trikora apa? Itu apa? Trikora adalah 3 komando rakyat. Ya. 3 komando rakyat. Trikora. Isinya apa? Yang pertama adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Ya, jadi tadi kan Indonesia membentuk negara di Irian Barat, kemudian Belanda membentuk negara boneka Papua. Nah, ini isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Nah, tadi karena membentuk saingan ya, negara Indonesia mendirikan negara di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Mungkin anak-anak belum tahu mobilisasi umum. Mobilisasi umum itu ya menggerakkan seluruh rakyat untuk ikut membantu perjuangan merebut Irian Barat. Nah, kemudian untuk melaksanakan Trikora pada tanggal 2 Januari 62, Presiden Panglima ABRI sebagai Panglima ABRI atau Panglima Komando mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala. Nah, Komando Mandala ini melakukan beberapa operasi di Irian Barat. Ini yang perlu dicatat adalah ada 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama adalah fase infiltrasi, yang kedua ada fase eksploitasi, dan yang ketiga adalah fase konsolidasi. Ini soal yang sering muncul dalam soal-soal tes maupun soal-soal ujian ya. Jadi ada 3 tahap pembebasan Irian Barat. Infiltrasi yaitu sampai pada tahun akhir 62 pembebasan Irian Barat melibatkan rakyat dalam perjuangan fisik. Kemudian fase eksploitasi dimulai pada awal tahun 63 dengan dilakukan serangan terbuka terhadap lawan untuk menduduki pos-pos pertahanan musuh yang penting. Jadi diadakan serangan terbuka, terus wilayah-wilayah yang penting ini dikuasai ya. Kemudian yang ketiga adalah fase konsolidasi, di mana ditegakkan kekuasaan Republik Indonesia secara penuh di wilayah Irian Barat. Nah, ini kejadian bagaimana beberapa peristiwa di Irian Barat. Salah satunya adalah adanya Trikora gitu ya. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya tentang Gerakan 30 September atau G30S PKI. Nah, ini gerakan yang paling besar yang hampir meluluh lantakan Indonesia, karena gerakan ini gerakan yang
banyak didukung oleh rakyat Indonesia sendiri yang bercondong kepada gerakan PKI. Nah, pada peristiwa gerakan 30 September ini hal yang paling menonjol adalah terjadinya penculikan terhadap tokoh-tokoh jenderal yang menjadi korban keganasan G30S PKI. Ya. Ini nanti tugasnya anak-anak adalah mencari referensi, mencoba mencari film G30S PKI, kemudian cari isinya tentang apa. Kemudian nanti buat cerita singkat tentang peristiwa gerakan 30 September. Jadi pada pertemuan ini tugas pada masa demokrasi terpimpin adalah anak-anak membuat cerita sederhana yang isinya tentang gerakan 30 September 1965. Kalau kemarin saya menyarankan untuk menulis di kolom komentar, anak-anak nanti takut untuk dicontek teman yang lain, anak-anak bisa mengirimkan langsung ke WA pribadi saya. Jangan di grup, jangan di kolom komentar. Ya. Oke, tugasnya pada pembelajaran demokrasi terpimpin adalah menceritakan tentang sejarah singkat gerakan 30 September 1965 atau PKI. Ya. Paham ya? Oke. Nah, kita lihat pada kehidupan sosial pada masa demokrasi terpimpin adalah pemerintah gagal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bahkan biaya kebutuhan hidup makin meningkat karena sebagian Indonesia masih melakukan barter. Barter niku napa nggih? Barter adalah tukar menukar barang. Nah, kemudian kehidupan pendidikan ini di bawah koordinasi Menteri Pendidikan Kebudayaan Profesor Dr. Priyono, pemerintah menyusun kebijaksanaan Sabta Usaha Tama. Kemudian pemerintah meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi dengan mendirikan universitas baru di setiap kota provinsi. Ya. Ini sudah selesai untuk masa demokrasi terpimpin, sehingga nanti pada pembelajaran berikutnya kita masuk pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1965, 66 sampai dengan tahun 1998. Oke anak-anak, saya kira itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Nanti kurang lebihnya anak-anak bisa sambil membaca materi pada LKS atau nanti saya jelaskan kembali pada pertemuan tatap muka secara singkat di sekolah. Sekali lagi terima kasih atas perhatian anak-anak. Selamat pagi menjelang siang. Jaga kesehatan, tidak usah kemana-mana, di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.